Mas, ini ada majalah yang lagi hangat dari negeri Belanda. Ini bagus sekali. Dari negeri Belanda saja memiliki semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus segera ada pergerakan untuk menuju Indonesia merdeka. Ya Mas, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Indonesia harus bersatu, Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu jika saya mengadakan pertemuan guna membahas hal ini? Ya Mas, saya sangat setuju. Demi persatuan dan kesatuan kita, organisasi pemuda yang ada harus bersatu. Baiklah, saya akan mengurus untuk pertemuan kali ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada pada waktu itu, yang masih bersifat kedaerahan. Terima kasih semuanya hadir di tempat ini. Kali ini saya mengumpulkan setiap organisasi yang ada guna membahas masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Bangsa Indonesia di negeri Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Mereka membahas kemerdekaan bangsa ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga membaca majalah tersebut. Di dalamnya ada pergerakan persatuan yang harus menjadi motivasi kita juga. Kita harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Benar sekali, persatuanlah yang akan menjadi senjata kita melawan pemerintah Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecah belahnya ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita mempersatukan pemuda bangsa ini? Karena yang hadir pada pertemuan kali ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada yang merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, maka kita harus menyamakan visi dan misi untuk mencapai cita-cita bersama. Menurut saya, itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah memikirkannya sebelum pertemuan ini. Yang harus kita lakukan adalah melaksanakan Kongres Pemuda, yang di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan pemuda yang didasari cita-cita bersama, yang nantinya akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju sekali tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang Kongres Pemuda ini. Benar, kita harus mengadakan panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan saya. Alangkah lebih baik jika ketua panitianya adalah Saudara Tabrani, dikarenakan Saudara Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Pemuda ini. Dengan dasar itu, dipastikan Saudara Tabrani memiliki pemikiran yang lebih kuat tentang pelaksanaannya. Saya setuju. Saya usul Saudara Sumarto menjadi wakil ketua panitia kongres ini. Saya siap menjadi pembantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik lagi jika saudara-saudara mengajukan diri untuk mempersingkat waktu. Iya, benar sekali. Kalau begitu, saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Otomatis saudara-saudara di sini yang belum disebut masuk ke dalam panitia pembantu. Siap. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara yang sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Semoga apa yang kita ciptakan bersama segera tercapai. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya akan kita koordinasikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka, pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil dalam pembicara adalah Sumarto, Badr Johan, Muhammad Jamil, Paul Pinontoan, Jackson Dipuro, dan Nonasten Adam. Adapun pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Saya menambahkan setiap ceramah diikuti dengan pandangan umum dan para peserta diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, ulasan, atau pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih atas tambahannya.
Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan rumusan yang telah saya susun. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun, bait ketiga saya kurang setuju. Karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa yang ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya bait ketiga itu berbunyi, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Iya. Saya mendukung usulan Saudara Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Kongres harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah disusun. Sampai jumpa di kongres yang akan datang. Rintisan yang telah dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Baiklah kawan-kawan, sudah saya pikirkan dan saya sudah putuskan. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres pertama yang belum tercapai. Apakah Anda sudah memikirkan hal ini sebelumnya? Sejak Kongres Pemuda pertama, saya berpikir ini akan berlanjut. Jika dilihat dari Kongres Pemuda pertama, Memang harus ada Kongres Pemuda kedua karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu, untuk peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa yang harus kita perhatikan lagi sebagai evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama juga patut kita beri apresiasi. Karena pelaksanaannya sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Oleh karena itu, saya memohon bantuan kepada kalian untuk membicarakan hal ini lebih dalam, supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan bersama. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Selanjutnya, mari kita bentuk Panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto. Beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda, lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya akan menghubungi Sumarto yang pernah menjadi wakil ketua panitia dalam Kongres Pemuda pertama. Saya usulkan Saudara Sunario dan Sunarto untuk menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua kali ini. Selain beliau berdua, dengan pengalaman Sumarto pada Kongres Pemuda pertama, dapat membuat gambaran penyelenggaraan nanti. Ya, baiklah. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni tahun 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan Terima kasih musyawarah. saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Sesuai dengan undangan yang telah saudara-saudara sekalian terima, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Kongres kedua ini sebagai tonggak persatuan dan kesatuan bangsa ini, guna mencapai kemerdekaan yang telah sama-sama kita dengarkan menggaung di seluruh Nusantara ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Darwis untuk memandu jalannya pertemuan kali ini. Baik, terima kasih untuk Saudara Sugondo. Baiklah, sebelumnya saya mohon kepada para hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Perkenalkan, saya Sugondo Joyo Puspito dari perwakilan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Mas Said, perwakilan dari Yong Java. Saya Rohani, perwakilan dari Pemuda Kaum Betawi. Saya Amir Syarifudin, perwakilan dari Yong Batakbon.
Saya Leimena, perwakilan Yong Ambon. Saya Senduk, mewakili organisasi Young Celebes. Saya Koco Sukono, mewakili Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari Young Islamatan Bon. Saya Muhammad Yamin, mewakili dari Young Sumateranan Bon. Terima kasih kawan-kawan yang telah hadir dari 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan Indonesia. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada, dan saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan, diantaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5, dan penasehat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Baik, saudara-saudara sekalian, saya Sugondo Joko Supito. Saya siap untuk menjadi ketua panitia pada Kongres Pemuda kedua ini. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, untuk panitia, pembantu 1 sampai dengan 5 akan saya tunjuk. Johan Encai, siap. Koco Sungkono, Siap. Senduk, Siap. Jelaimana, Siap. Rohyani. Siap. Untuk penasihat sudah kami siapkan, yaitu Sunario SH, Sartono SH, M. Nasir SH, dan Arnold Mononutu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Young Java, Young Sumateranan Bon, Young Islamatan Bon, Pemuda Indonesia, Young Celebes, Young Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekarukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintah Hindia Belanda yang juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Merdeka! 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 Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia sangat peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, kita belum mencapai kata sepakat akan hal putusan rumusan. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua ini, kita berharap bersama bahwasannya kita akan menemukan suatu jalan yang terang untuk menuju Indonesia merdeka. Baiklah, setelah penyampaian tahapan-tahapan acara, dengan ini saya nyatakan untuk Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 Oktober 1928 resmi saya buka. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu 28 Oktober 1928. Telah kita lalui bersama-sama acara demi acara pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Hadirin yang terhormat, sebelum penyampaian hasil rumusan, izinkan saya memperkenalkan Wakil Rudolf Supratman yang telah menciptakan sebuah lagu yang sangat indah bagi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. airku, tanah tumpah darahku, di sanalah
aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada saudara W.R. Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi, beri tepuk tangan pada beliau. Hadirin sekalian, akan saya sampaikan hasil dari keputusan Kongres Pemuda kedua kali ini. Baiklah, sebelum mengakhiri Kongres Pemuda kedua ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Java, Yong Sumateranan Bon, Yong Batak Bon, Yong Islametan Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bernama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kasih sistem es. Waduh, double nggak panas? Double. Panas loh. 3 kali hajatan, Pet. Iya, Pak. Anjay, Mang Pepe. Nggak Pepe. Apa balasan air? Hah? Kenapa? Aduh, maaf. Dia meninggal. Kaget. Matiin sini lagunya itu. Sumpah sih, biarin sih biar tobat betul. Oh bisa, matiin. Di YouTube tuh. Ya udah matiin. Matiin. Ya Mas, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus ada bersama. Selamat siang, terima kasih semuanya yang telah hadir di tempat ini. Kali ini ngapain? Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga membaca majalah. Sekretaris dan bendahara. Itu Jika ketua panitianya adalah saudara Tabrani, dikarenakan saudara Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Papua Pemuda. Shoot. Makan dulu gak sih? Makan. nambah dong. Harus nambah dong. Osmit. Tragedi nih, ini gua tumpah ini. Udah belum? Itu soal depan. Tak amat sih. Terima kasih, kita sudah. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan rumusan. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama. Satu. Baiklah, saya yakin. Tuh. Assalamualaikum. Usah gini bang. Lo jidat. Yang akan membawa, lupa. Yang akan Nebar tuh salah. Wahyu. Yuk. Wahyu. Ada beberapa ya.
Satu. Satu. Berdiri. Satu.